Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok A8. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan data tabungan bank sampah siswa di SMP Merdeka. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari AD8. Yang pertama ada Bapak Yusuf Effendi selaku Ya, pencuci. selamat. Kemudian Iya. ada Ibu Tati Suryani, kemudian Hmm. ada Ibu Winda Fazria, dan saya sendiri Zoya Novanti Raupa. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemaparan hasil diskusi kami berkaitan dengan data tabungan bank sampah siswa di SMP Merdeka. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Yusuf untuk menjelaskan hasil diskusinya. Silakan Bapak. Ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok AD8 dalam BIMTEK Informatika untuk pengembangan kompetensi guru tingkat SMP. Di sini ada beberapa tugas yang diberikan kepada kami, mulai dari perolehan eh, data sampah dari siswa selama 3 bulan dengan data yang sudah kami buat. Di sini ada beberapa yang bisa diambil dalam konteks analisis data. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah di sini dijelaskan bahwa harga kertas kardus dan botol plastik, kertas kardus Rp3.000 per kilogram, kemudian botol plastik 2.500 per kilogramnya. Kemudian kami diminta untuk menghitung jumlah data dari bulan pertama sampai dengan bulan ketiga yang kemudian diakumulasikan selama 3 bulan yang akhirnya menjadi sebuah di sini ada tabungan siswa dengan total berat. Di sini ada berat botol plastik dari masing-masing siswa. Di sini kami menggunakan nama kami sendiri dan ada nama tambahannya juga, tabungan botol plastik dengan total berat. Misalkan saya Yusuf Effendi, botol plastik berat 80,5 kilogram, kemudian dikalikan dengan harga yaitu 2.500, yang kemudian hasilnya keluarnya adalah 201.250. Jadi kalau kita mau lihat rumusnya bisa di sini. Nah, di situ ada I10. I10 berarti di sini kolom I, kemudian baris 10, dikali dengan C6 ya. C6-nya itu di sini. Berarti harga dari botol plastiknya. Gitu. Untuk kertas kardusnya sendiri atau kardusnya sendiri menggunakan rumus yang sama. Kemudian untuk yang bawahnya nanti kita seperti biasa, kita bisa blok, kemudian tarik ke bawah, itu untuk otomatisasi dari spreadsheet ya. Seperti itu. Terus kemudian kita geser lagi ke sebelah kanan. Di sini kita diminta untuk menghitung jumlah tabungan dari masing-masing siswa dari SMP Merdeka dengan menggunakan rumus, yaitu mungkin di sini ada ini. Harusnya menggunakan sum ya. Kita coba pakai sum. Sama dengan sum, gitu ya. Jumlah tabungan. Nah, nanti kita bisa jumlahkan dari botol plastik. Tidak bisa ditekan. Nah, dari botol dari sini sama dengan sum dari botol plastik ditambah dengan total kertas kardus gitu. Kemudian di enter, nanti akan muncul jumlahnya gitu. Nanti kalau untuk otomatisasi kita bisa langsung ke bawah seperti itu. Nah, itu untuk menghitung jumlah tabungan dari masing-masing siswa. Jadi siswa atas nama
Yusuf Effendi itu mendapat total jumlah tabungan 387.250. Nah, di mana di sini kemudian kita diminta untuk mengkategorikan predikat dari masing-masing siswa mendapatkan predikat apa nih gitu. Kategorinya ada tiga. Yang pertama ada gold, kemudian ada silver, dan ada bronze. Untuk gold sendiri yaitu tabungan dengan di atas Rp500.000. Kalau untuk silver di antara 200 sampai dengan Rp500.000. Dan untuk bronze yang di bawah Rp200.000. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kelompok kami menggunakan rumus IPS. IPS karena kondisinya lebih dari satu, di sini ada di atas ini. Kelihatan ya, ibu-ibu ya? Di sini, atas ini ada, Enggak. ada ya. Nah, di sini ada IPS. IPS ini digunakan ketika ada dua kondisi atau sorry, ada tiga kondisi atau lebih. Kalau misalkan kita cuma dua kondisi itu bisa menggunakan if aja tanpa s. Kalau misalkan ada tiga kondisi atau lebih kita menggunakan dengan ifs gitu. Jadi di sini M1 itu berarti di sini jumlah tabungan, sorry M11 jumlah tabungan dengan ketentuan jumlah tabungan lebih besar atau sama dengan dari 500.000 itu sama dengan gold. Makanya di sini ketika ada siswa dengan nama baris kedua Winda, dia mendapatkan predikat gold karena tabungannya, total tabungannya dari hasil penjualan dia botol plastik dan kardus itu melebihi dari 500.000 gitu. Kalau ada, ambil contoh, contoh lagi dari yang silver, di situ ada beberapa. Nah, itu range-nya itu adalah di antara 200.000 sampai dengan 500.000. Nah, itu dapat silver gitu. Itu untuk menentukan predikat. Kita menggunakan rumus IPS gitu. Kemudian kita lihat di sini ada rata-rata berat sampah. Di sini kami menggunakan average atau rumus rata-rata, merupakan rumus yang sangat basic yang sering kami kenalkan kepada peserta didik tentunya gitu ya. Di sini kita ambil yang rata-rata ini aja, jumlah perolehan 3 bulan botol plastik. Jadi untuk rumus average ini kita eh, menggunakan sama dengan average dari atas sampai bawah, dari siswa satu yang nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 10. Kalau misalkan rumus manualnya kan eh, total dari semua ini nih berat yang botol plastik ini dibagi dengan jumlah siswa gitu ya. Nah, kalau average di dalam spreadsheet kita bisa langsung, makanya langsung muncul hasil dari rata-ratanya gitu. Untuk kertas kardusnya juga sama. Itu untuk average. Kemudian kita lanjut ke tabungan tertinggi. Untuk di sini kita menggunakan rumus max ya, atau ya tabungan tertinggi, nilai tertinggi gitu. Terus yang terendahnya ada rumus min. Acuannya adalah dari jumlah tabungan. Jadi sama dengan max, kemudian di blok dari sini, dari atas, ini dari eh, M10 sampai dengan M19, kemudian kita enter langsung muncul tabungan tertingginya. Tabungan terendahnya menggunakan rumus min, dan untuk rata-rata tabungan kita menggunakan average kembali gitu. Mungkin satu lagi yang terakhir di sini ada jumlah dari predikat ya, dari masing-masing predikat, yaitu ada gold, silver, dan bronze. Untuk gold sendiri, eh, kalau kita lihat secara gamblang sih sebetulnya kita bisa hitung ya, ada dua gitu ya. Ini karena datanya sedikit gitu. Kalau misalkan datanya 1.000, kita nggak mungkin dong ngitung satu-satu gitu ya. Makanya kita menggunakan rumus di sini yaitu menggunakan count if. Nah, di sini ada count if dikombinasikan dengan variabel string ya yang ada di dalam kutip, di mana itu akan muncul apa adanya ketika kita mengetikkan apa isinya gitu ya. Jumlah jumlah goal dan itu berarti kita mengkombinasikan dua rumus gitu ya.
ada string dari isi variabelnya jumlah gold, kemudian kita gabungkan dengan count if. Count if itu untuk menghitung dengan kondisi, ya. Jadi menghitung dengan kondisi. Di sini yang pertama adalah kondisinya akan dihitung jika predikatnya itu adalah gold gitu. Jadi ketika kita enter hasilnya adalah jumlah gold. Ini di sini jumlah gold agak kecil ya, tapi mungkin kelihatan. Di sini jumlah gold, mereka akan muncul apa adanya. Jadi munculnya jumlah goldnya. Kemudian yang count if-nya itu akan menyesuaikan dengan kondisi yang ini, yang gold aja. Jadi akan muncul gold sama dengan 2 gitu. Kemudian yang silver juga sama, tinggal diganti aja. Ini diganti silver, dan ini juga diganti silver. Yang berat juga demikian gitu. Nah, mungkin itu aja untuk hasil diskusi kami perihal tugas BIMTEK Informatika ini ya, tentang analisis data ya khususnya ya. Setelah kami mendapatkan arahan dari narasumber, luar biasa sekali. Ternyata banyak hal yang belum kami bisa sampaikan secara detail gitu seperti narasumber ya. Tidak semudah menyimak gitu ya. Ini pengalaman yang sangat berharga. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan, Mangga, Bu Joy, atau saya kembalikan kepada host ya. Terima kasih Bapak Yusuf yang sudah menjelaskan begitu detail hasil diskusi dari kelompok AD8 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf bisa memberikan ilmu bagi teman-teman rekan-rekan guru yang lainnya juga yang berkaitan dengan analisis data yang menggunakan aplikasi spreadsheet ini ya Pak ya. Mungkin dari Ibu Winda Iya, atau Ibu Tati yang mau menanggapi atau menambahkan dari hasil diskusi kita, Pak. Ibu, Mangga, silakan. Cukup sepertinya, Bu. Lengkap sekali disampaikan Pak Yusuf tadi. Ibu Tati, Saya rasa juga cukup juga, Bu. cukup, Bu. Ya, baik kalau cukup. Oke, ya terima kasih kalau memang sudah cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman dari kelompok AD8, Bu Winda, Bu Tati, juga Pak Yusuf yang sudah mau yang sudah berkolaborasi untuk bekerja sama berkelompok menganalisis data ya tugas hari ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.